Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irisa Damayanti dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 alat jaringan komputer, yaitu yang pertama ada switch, yang kedua ada router, yang ketiga ada kabel jaringan, yang keempat ada server, dan yang kelima ada PC client atau komputer user. Alat kebutuhan jaringan yang pertama yaitu ada switch. Switch adalah sebuah komponen jaringan yang tugasnya untuk menghubungkan beberapa perangkat agar bisa melakukan pertukaran data, baik dalam proses penerimaan serta meneruskan data ke perangkat lain. Nah, switch ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu looping avoidance. Ia berfungsi untuk mencegah looping saat menerima data yang tak dikenal tujuannya. Yang kedua, penerusan data frame. Dia berfungsi untuk meneruskan data frame ke alamat tujuan. Penerusan ini akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu. Yang ketiga, address learning. Dia berfungsi untuk mencatat alamat MAC antar perangkat jaringan yang terhubung dan memahami arah data tersebut. Alat kebutuhan jaringan yang kedua ada router. Router atau yang biasa dikenal sebagai Wi-Fi adalah perangkat yang mengandalkan lalu lintas data antar jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Router ini mempunyai fungsi sebagai penghubung jaringan ke DSL yang berfungsi melindungi data serta mencegah ancaman cyber. Yang kedua, memiliki paket filtering router yang berfungsi untuk memutuskan lalu lintas data dari broadcast. Yang ketiga, berfungsi untuk menganalisis sekaligus menyaring paket data. Nah, selain fungsi di atas tersebut, router juga membantu proses transmisi jaringan internet ke perangkat penggunanya. Router ini dapat menganalisis sekaligus melakukan transfer data untuk bisa memverifikasinya. Yang ketiga, di sini ada kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya dalam suatu topologi jaringan. Di kabel jaringan ini ada 3 jenis kabel. Yang pertama ada kabel koaksial. Ia berfungsi sebagai pengantar arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Namun, sayangnya jenis kabel koaksial ini memang sudah mulai ditinggalkan karena jenis port yang digunakan untuk menekor BNC agak sulit ditemukan di dalam komputer atau jaringan. Karena pemasangannya yang sulit dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, jenis yang kedua ada kabel twist pair atau yang biasa dikenal sebagai kabel UTP dan kabel XTP. Kabel ini berfungsi sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Juga kerap digunakan untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. Selanjutnya, jenis yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer yang sama. Kebutuhan jaringan yang keempat yaitu ada server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data. Nah, server di sini mempunyai fungsi dan kegunaan, yaitu yang pertama, melayani permintaan data dari komputer klien. Kedua, menyimpan berbagai data dan file yang nantinya bisa diakses bersama-sama oleh komputer klien menggunakan protokol FTP. Nah, yang ketiga, ia berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Yang keempat, menyediakan aplikasi maupun database yang bisa dijalankan oleh semua komputer klien yang terhubung di jaringan. Dan jaringan yang kelima, di sini ada komputer klien atau PC klien, yang merupakan komputer yang digunakan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh komputer server. Layanan tersebut bisa berupa data, file, gambar, printer, maupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu, komputer klien ini perlu dilengkapi dengan berbagai aplikasi dari komputer server untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi dan data. Komputer klien ini mempunyai fungsi dan kegunaan untuk mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server sebagai komputer kerja
atau sebagai administrator. Baik, di sini kita akan coba membuat simulasi jaringan komputer. Nah, yang pertama kita membutuhkan satu router terpakai 1841, selanjutnya 2 switch dan 4 PC. Kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya kita hubungkan perangkat ini menggunakan kabel straight dari PC 0 dari Ethernet 0 ke switch di pas Ethernet 0/1. Ini PC 1 dari switch kita pilih Gigabyte Ethernet 0/1 ke router kita pilih pas Ethernet 0/0. PC 2 pas Ethernet 0/1 kita pilih pas Ethernet 0/1. Nah, setelah ini kita akan membuat IP address, yaitu 192.168.10.1. Biar cepat kita copy saja. Selanjutnya sebelah sini kita pakai 20.1. Kita copy lagi biar cepat. Nah, setelah ini selesai, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita lakukan konfigurasi di setiap PC-nya menggunakan IP tadi 10.2. Kita copy saja biar cepat, bisa di close. Selanjutnya PC 1 kita close. PC 2 kita copy dulu IP address-nya biar gampang. Kita close. Selanjutnya ambil kita paste lagi. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita mengkonfigurasi router yang FA 0/0. Kita klik ini, scroll ke bawah dan tekan move, enter, tekan N, enter, tekan conf, enter, tuliskan interface FA internet interface FA 0/0. Lalu IP address
168.10.1, lalu 255.255 dan 0. Kita enter, lalu ketika no shutdown, enter lagi. Ini sudah selesai, kita exit lagi, exit. Nah, kita akan melakukan konfigurasi router yang FA0/1 nya. Kita ketik lagi enter, conf, lalu interface FA0/1, lalu masukkan IP address 192.168.20.1, lalu 255.255.0. Pastikan sudah benar dan enter. Lalu ketikkan no shutdown, enter. Ini sudah selesai, kita exit. Nah, ini sudah selesai, mari kita coba, bisa di close. Kita tunggu tanda ini semuanya jadi hijau. Nah, ini sudah hijau. Lalu kita akan cek apakah dia terhubung, sudah terhubung semua. Ketik di sini, pilih command prompt, lalu ketikkan ping, masukkan IP address-nya 192.168.10.1, lalu kita enter. Nah, ini sudah dia sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya ping 192.168.10.2, enter. Selanjutnya titik 168.10.3, lalu ping 192.168.20.2, enter. Selanjutnya ping 192.168.20.3. Nah, ini sudah semua, bisa di close, dan kita akan coba mengirim pesan dari PC satu ke PC lain. Nah, dia sukses. Lalu dari PC 1 ke PC 2 sukses. PC 2 ke PC 3 sukses. Dari PC 2 ke PC 1 sukses. PC 0 ke PC 3 sukses juga. Jadi semuanya sudah terhubung dan tidak ada error. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.